Kali ini kita akan membahas kisah kerajaan Pajajaran. Kisah ini harus kita lestarikan karena mengandung hikmah serta ilmu dan manfaat akan budaya di Indonesia. Kerajaan Pajajaran memiliki nilai yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia terutama di wilayah Jawa Barat. Banyaknya peninggalan dari kerajaan Pajajaran merupakan bukti puncak kejayaan kerajaan tersebut. Kerajaan Pajajaran dapat dikatakan sebagai awal mula eksistensi orang-orang Sunda di Indonesia. Keteguhan dalam mempertahankan adat dan budayanya dari pengaruh Jawa oleh kerajaan Majapahit, membuatnya sedikit berbeda dengan orang-orang yang tinggal di Pulau Jawa pada umumnya. Dari berbagai sumber telah membahas kisah jejak kerajaan Pajajaran. Hal tersebut dapat diketahui dari naskah kuno diambil dari Babat Pajajaran, Carita Parahyangan, dan Carita Warugaguru, dan prasasti, prasasti batu tulis, prasasti Sanghyang Tapak, serta prasasti Kawali. Awal berdirinya kerajaan Pajajaran tidak terlepas dari kerajaan-kerajaan sebelumnya, seperti Kerajaan Sunda, Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Galuh. Adapun yang menurut prasasti Sanghyang Tapak, Raja Srijaya Bupati mendirikan sebuah kerajaan pada 923 Masehi di Pakuan Pajajaran. Setelah Srijaya Bupati, tahta kemudian jatuh ke tangan Rahyang Niskala Wastu Kancana dengan pusat kerajaan dipindahkan tempat di Kawali. Menurut kisah pada tahun 1428, Sri Baduga Maharaja atau Kanjeng Prabu Siliwangi dinobatkan untuk menerima tahta kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh sebanyak 2 kali. Penobatan tersebut juga menjadi periode akhir kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh, serta menjadi awal periode kerajaan Pajajaran yang beribu kota Pakuan Pajajaran. Adapun kisah pada saat itu masyarakatnya menganut agama Hindu Saiwa. Hal tersebut terbukti dalam jejak peninggalannya di prasasti Kawali dan Sanghyang Tapak. Menurut kisah ada pula agama Hindu Waisnawa dan Buddha. Ketiga agama tersebut saling beriringan dengan toleransi antar sesama. Puncak kejayaan Pajajaran pada saat itu diraih oleh Kanjeng Prabu Siliwangi. Keadaan masyarakatnya saat era Prabu Siliwangi sangat tentram dan teratur. Selain itu Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi sendiri mampu memimpin rakyatnya dengan memegang teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial masyarakat. Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi sering melakukan pembinaan agama, membuat jalan, membuat parit pertahanan, dan memperkuat angkatan perang. Selain itu Sri Baduga berhasil membuat kerajaan Pajajaran memiliki angkatan perang yang tangguh. Menurut cerita, kerajaan ini memiliki 100.000 prajurit dan 40 ekor pasukan gajah saat dipimpin Sri Baduga. Kehidupan masyarakat pada saat itu adalah pertanian dan perdagangan. Sistem ekonominya sangat berjalan yang membuat masyarakatnya tentram. Namun puncak kejayaan Pajajaran berakhir pada 1597 Masehi. Kerajaan Pajajaran runtuh karena diserang oleh Kesultanan Banten. Keruntuhan tersebut ditandai dengan dibawanya Palangka Sriman Sriwacana alias Singgasana Kerajaan Pajajaran dari Pakuan. Singgasana tersebut dibawa oleh Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Maulana Yusuf. Pemindahan Singgasana merupakan tujuan agar tidak ada lagi penobatan raja baru di kerajaan Pajajaran. Singgasana tersebut berlanjut dipindahkan ke Surosowan di Banten dan menandai berakhirnya kerajaan Pajajaran. Semoga kisah ini dapat kita lestarikan, karena banyak mengandung kisah budaya Indonesia.